Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sedang berkhotbah di atas bukit. Inilah khotbah di bukit, bab 5 sampai bab 7 Injil Matius. Tuhan Yesus digambarkan sebagai Musa baru yang memberi hukum, tetapi dengan nuansa baru. Kalau Musa sebagai utusan Tuhan naik ke gunung yang tinggi untuk menerima 2 loh batu. Itulah 10 perintah Allah. Maka di dalam diri Yesus tidak naik ke gunung yang tinggi. Karena gunung yang tinggi menggambarkan bahwa untuk menjangkau Allah perlu ketinggian. Tapi Yesus naik ke atas bukit, tidak terlalu tinggi, tidak diperlukan ketinggian yang luar biasa untuk menjangkau Tuhan. Kalau Musa adalah pengantara Allah dan manusia, di mana Allah memberikan hukumnya melalui Musa, maka sekarang hukum itu sudah ada dalam pribadi manusia, dalam pribadi Yesus Sabda yang menjadi manusia. Maka hukum tidak lagi 2 loh batu. Sekarang hukum ada dalam pribadi. Maka ketika Yesus mengatakan, mengutip perjanjian lama, kemudian melanjutkan dengan kata-kata, "Aku berkata kepadamu," maka Tuhan Yesus sedang menggenapi dan sedang memperbarui hukum lama. Di mana letak kebaruan yang dibawa Tuhan Yesus? Tadi dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melaksanakan hukum sesuai yang tertulis dan sudah. Tapi Tuhan Yesus menuntut kita untuk lebih dari sekedar melaksanakan hukum sebagaimana tertulis. Tetapi Tuhan Yesus mengundang kita untuk memasuki kedalaman hidup kita, kedalaman batin kita, motivasi yang menggerakkan kita untuk melaksanakan perintah Tuhan, motivasi yang menggerakkan kita untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Tuhan. Maka kalau hukum Musa di dalam 10 perintah Allah, jangan membunuh, tidak cukup kita mengatakan saya tidak membunuh. Atau jangan berzinah, dan kita mengatakan kita tidak berzinah. Belum cukup, karena Tuhan Yesus mau mengatakan bahkan ketika kita marah kepada saudara kita itu dihukum, patut dihukum. Mengapa? Dalam kisah pembunuhan pertama yang dicatat dalam kitab suci, itu kisah Kain dan Abel. Kain membunuh Abel itu karena kemarahan. Jadi ternyata kalau kita masuk ke dalam hati kita yang paling dalam, bahkan kemarahan kita itu sudah membunuh. Kemarahan membunuh orang dalam kategori membunuh karakter, membunuh perkembangan orang. Begitu juga dikatakan dengan zina tadi. Tidak cukup hanya mengatakan kita tidak berzinah, tapi ternyata kalau kita tidak mengendalikan nafsu yang menggerakkan kita untuk berbuat zina, maka kita juga belum cukup. Maka Tuhan membawa kita kepada kedalaman hidup kita. Dan itu artinya memang menjadi baik seperti yang dikehendaki oleh Yesus.
Nah, bagaimana cara memasuki kedalaman hidup kita? Ada contoh yang sangat sederhana. Saya mendampingi para frater. Ada frater yang bercerita, Romo, saya itu kesulitan doa. Memang saya selalu taat jam sekian sampai sekian berdoa di kapel. Tapi ketika saya pejamkan mata saya, itu pikiran saya kemana-mana. Sulit konsentrasi, sulit fokus. Saya bertanya, kemudian apa yang terlintas di pikiranmu? Wah, saya membayangkan kekecewaan. Prancis kalah melawan Argentina. Saya membayangkan kekecewaan tadi di lapangan bola kalah dalam pertandingan sepak bola. Saya membayangkan rasa kesal saya kepada teman saya tadi yang bermain kasar di sepak bola. Saya membayangkan dapat nilai yang kurang bagus, saya kecewa. Terbayang-bayang juga bapak saya yang dulu pernah sangat keras kepada saya. Itu terus membayang sehingga mengganggu relasi dengan Tuhan. Tapi saya katakan, mari kita bekerja. Mungkin Tuhan mau mengatakan sesuatu dari apa yang terbayang-bayang di pikiranmu ketika kamu berdoa. Mungkin itu akan memberikan suatu data, informasi atau pintu gerbang untuk memasuki apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupmu, dan itulah kedalaman dari hidupmu. Dan ternyata benar, oh mungkin saya ini pribadi yang masih egois, tidak mau menerima kekalahan. Saya mau menang sendiri. Sehingga kalau kalah, saya itu kesal. Oh, saya mungkin pribadi yang belum bisa mengampuni. Ternyata ketika saya berdoa, yang terbayang-bayang orang-orang yang saya benci. Dan itu kan benar Bapak Ibu, karena ketika kita berdoa menemukan kebencian itu muncul dalam diri kita. Tuhan Yesus kan mengatakan, kalau mau memberikan persembahan, tinggalkan dulu, pergi dulu ke saudaramu itu, berdamai dulu, baru kembali lagi. Tapi yang mau saya katakan dari pengalaman frater ini, ternyata kalau kita mau hening, refleksi, melihat diri, Tuhan itu akan mengantar kita kepada kedalaman hidup kita. Karena apa? Yaitu tadi seperti kata Yesus, kalau dulu hukum Tuhan itu diberikan dalam perintah-perintah, 10 perintah Allah, 2 loh batu yang tertulis. Sekarang perintah Tuhan itu diberikan kepada kita dalam pribadi Yesus dan juga diberikan di dalam hati kita. Jadi kalau mau mengetahui kehendak Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, tidak perlu jauh-jauh. Lihatlah hatimu, batinmu dalam keheningan. Ada yang mengatakan juga kan, seringkali ada orang yang selalu marah-marah. Bangun tidur langsung marah. Marah kepada kucing, anjing, piaraan, anak, suami, istri. Di jalanan marah lagi dengan orang yang lampu sennya ke kiri tapi ternyata ke kanan. Di tempat parkir marah lagi. Kan ada kan kita kadang-kadang kok marah-marah terus dan terus menerus. Sampai ada yang mengatakan, kalau ada karakter orang yang seperti ini, ya memang Tuhan menciptakan manusia dari tanah. Tapi mungkin ini diciptakan dari tanah sengketa. Di mana-mana bersengketa. Meskipun Tuhan menciptakan manusia itu secitra dengan wajahnya, sungguh amat baik. Nah kalau ini orang-orang ini perlu melihat pribadi, melihat kedalaman diri. Sebenarnya apa yang terjadi? Jawabannya yakin ada di dalam hati.
bisa juga dibantu oleh orang-orang terdekat, bisa dibantu oleh sabda Tuhan. Oh ternyata benar, ketika kita masih menyimpan kebencian, masih menyimpan egoisme, itu ternyata benar menghalangi kita untuk mencintai sesama kita, untuk mendekati Tuhan, untuk melaksanakan perintah cinta kasih. Jadi ternyata yang baik itu sudah ada di dalam hati kita. Maka Tuhan mengatakan tadi, perintahnya di dalam 10 perintah Allah itu jangan membunuh. Itu perintahnya. Tetapi membunuh ini bisa digerakkan oleh sebuah motivasi lain, yaitu bahkan kemarahan. Apakah ada yang membunuh dengan santai? Itu lebih parah ya. Tapi pasti membunuh itu dengan kemarahan. Kalau seandainya toh kita tidak menghilangkan nyawa karena kemarahan kita, bahkan kemarahan kita dengan binatang pun membunuh. Membunuh karakter binatang itu. Membuat trauma kepada binatang itu. Membuat trauma orang-orang di sekitar kita. Jadi yang harus diolah adalah kecenderungan-kecenderungan yang lebih dalam daripada apa yang tertulis itu. Nah ini kan benar-benar undangan untuk memasuki kedalaman. Dan dalam surat Rasul Paulus itu dikatakan di dalam diri kita ada hikmat Allah, kebijaksanaan Allah. Maka kalau kita mau melaksanakan perintah Tuhan ataupun tidak melaksanakan perintah yang dilarang oleh Tuhan, jangan hanya sekedar boleh dan tidak boleh, tetapi harus digerakkan dari sebuah kesadaran, motivasi, emosi di dalam diri kita. Kan ada orang yang seringkali begini, ini saya kira pengalaman kita semua, saya dan Bapak Ibu. Oh kita mau berbuat baik nih, melayani nih. Tetapi ternyata dalam pelayanan mulai ada yang menolak atau mengkritik. Kan ada orang yang kemudian, wah ini sudah baik kita ini tapi kok tidak ditanggapi, kemudian mundur atau kecewa. Pasti ada yang seperti itu. Tapi mungkin ada juga yang berbuat baik, ditolak, oh tenang-tenang saja, terus berbuat baik. Nah ini bisa juga kita teliti, apakah perbuatan baik kita berdasarkan sungguh-sungguh dari dalam hati keikhlasan aku berbuat baik untuk Tuhan, atau aku berbuat baik supaya kelihatan baik. Kan beda. Nah ini mau saya ceritakan pengalaman saya sendiri. Karena saya dari kecil itu dididik oleh keluarga saya, terutama bapak saya itu diindoktrinasi. Saya katakan diindoktrinasi karena diulang-ulang terus. Nak, ya le kalau bahasa Jawa ya. Jadi orang Jawa itu harus baik. Baiknya itu apa? Pokoknya jangan suka bertengkar. Harmoni, hidup baik dengan orang itu enggak usah bertengkar. Andap asor atau rendah hati, yang ramah menyapa orang, di mana-mana nyapa orang tuh disapa sudah senang. Itu terus menerus dikatakan oleh bapak saya, tidak bosan-bosannya itu. Dan saya percaya itu kebaikan yang memang baik. Hingga suatu ketika setelah saya ditabiskan jadi imam, bapak saya itu ngomong lagi. Dia mengatakan, Le, ya di luar sana kamu itu romonya orang banyak. Tapi di rumah ini kamu itu anak saya. Jadi diulangi lagi Bapak Ibu. Wah kan bosan ya lama-lama ya. Akhirnya kali ini saya berikan jawaban. Saya bilang, ya itu benar yang Bapak katakan itu benar. Tetapi itu masih baiknya versi orang Jawa. Kalau saya romonya Sang Kristus, ya harus memakai kebaikan versinya Tuhan Yesus. Oh kaget bapak saya. Versinya Tuhan Yesus seperti apa? Ya bukan hanya damai-damai saja. Kalau ada ketidakberesan, ya udah yang penting damai. Yang penting tidak terjadi salah paham. Ya tidak, kalau di Injil itu dikatakan Tuhan Yesus selalu bereaksi mengatakan kebenaran
terus terang mengatakan yang benar seperti apa, bahkan kepada kemunafikan berkata keras. Ya saya katakan, ya saya mencoba seperti Yesus itu. Jadi enggak benar juga Pak kalau harus damai-damai saja. Lah Bapak saya kaget kan, ini anak yang sudah 30 tahun lebih, ya kok kali ini bilang seperti itu. Tapi itu membuat Bapak saya juga merenung ya. Sehingga akhirnya mengikuti Yesus juga akhirnya di akhir hidupnya, yang saya syukuri. Jadi kita memang harus benar-benar menjadi baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Yesus. Standar kebaikan kita adalah standar kebaikan dari Yesus. Dan itu undangan untuk masuk ke dalam kedalaman diri kita, karena di dalam diri kita ini, hati kita, batin kita, itu ada hikmat Allah. Ada hukum Tuhan yang mengarahkan kita kepada Allah. Maka dengan setiap saat kita mengambil waktu berdoa, hening melihat kedalaman hati kita, kita dibantu oleh Tuhan untuk mengenali apa yang baik, apa yang kurang baik, dan akhirnya memilih yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau seperti itu, untuk mengatakan kebenaran gak perlu bersumpah. Aku sumpah demi Allah. Tidak usah. Karena yang kita katakan kalau ya itu ya, kalau tidak itu tidak. Tidak usah meminjam nama Tuhan untuk membenarkan diri kita. Karena kita menjadi truthful, kita menjadi orang benar. Kebenaran yang benar di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dibohongi ya. Tuhan tahu semua yang ada di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, sabda Tuhan ini, Yesus yang berkhotbah di atas bukit, dia mengatakan, saya tidak menghapus hukum Taurat, tetapi saya datang untuk menggenapi, saya datang untuk menyempurnakannya. Dan kesempurnaan yang dibawa Yesus mengundang kita untuk itu tadi, melihat kedalaman hidup kita supaya kita sehati sepikir dengan Tuhan. Cara berpikir Tuhan, cara bertindak seperti Tuhan Yesus. Kalau kita gagal, tenang saja. Karena Tuhan selalu berbelas kasih. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan, karena selalu dikatakan Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kemampuan kita. Jadi kalau ada segala hal yang terjadi dalam hidup kita, kita yakin itu benar. Itu lagu yang nyanyinya gimana itu ya? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menemani. Kan benar. Tidak akan hidup kita ini selalu baik-baik saja. Enggak ada janji Tuhan yang mengatakan hari ini hujan terus ya. Tadi malam saya berdoa, Tuhan besok saya mau ke San Mare jangan hujan. Hujan. Apakah saya bilang, oh Tuhan kok enggak baik? Baik. Karena memang Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tapi ternyata Tuhan menemani saya sampai ke sini. Polisi tidur aja lewatin. Selamat. Enggak nyampe 10 menit. Sampai di sini kaget saya. Untung Tuhan melindungi saya. Jadi jangan khawatir kalau kita gagal. Karena memang janji Tuhan menemani kita selalu. Dalam Injil Matius bab terakhir dikatakan ayat terakhir. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Maka mari kita berjalan di jalan Tuhan. Setiap saat yang kita perlukan, saat-saat teduh, kita melihat hidup kita, kedalaman hidup kita. Kita mohon agar Tuhan melalui Roh Kudus menyadarkan kita, menggerakkan hati kita untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri, kita menegaskan.